Oke, Dit. Iya. Nah, Kaget nggak? lucu. Kaki saya mana? Hati-hati. Beda film. Oke. Nah, lu ketika berkomedi konsultan Ria ini gitu, ini tetap diulang. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman happy people. Sebutannya kan Senang Karya Happy People. Oke, bagus. Kembali lagi di Senang Ngobrol bersama saya Dwika Putra dan Studio Senang Karya. Dari kira-kira 2 episode yang lalu, 3 episode yang lalu, saya selalu lupa menyebutkan bahwa syuting ini dilakukan di Studio MPR. Apa tuh? MPR, ini nama jalannya kan MPR. Oh iya betul. Jadi studionya di sini. Jadi kalau yang mau nyewa bisa. Nyewa studionya, bukan MPR-nya. Oke. Oke, bintang tamu saya hari ini. Nanti dulu saya kenalin ya, karena saya lupa, saya harus ngomong. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tonton juga video-video kami yang lain. Siapa tahu tertarik, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kami nggak bisa maksa Anda YouTube pakai kuota sendiri. Bintang tamu saya hari ini, stand up comedian, digital content creator, comedy consultant, pemain film, suami dan ayah yang baik. Amin. Terakhirnya diangkat gitu ya. Iya. Ardit Erwanda, Wah, selamat datang. Selamat Ardit. datang. Susah kan? Panjang kan? Iya. Nah. Soalnya angle saya sini nih. Iya, nggak apa-apa. Gini Lu aja. ngomong dari samping. Hebat juga lu. Dit, apa kabar, Dit? Sehat? Alhamdulillah baik kok. Alhamdulillah sehat. Lu gimana, katanya- aman? Aman. Cuman emang sempat ini aja kemarin, darah tinggi. Oh. Ngadepin bintang-bintang tamu kayak lu. Oke, Dit. Lu itu sekarang kesibukannya sebenarnya kan lebih banyak ke main film. Kita langsung ya kan. Main Iya. film. Film terakhir lo apa ya? Sebenarnya kalau film malah gua lebih beberapa tahun belakangan lebih ke belakang layar. Oh, nggak kelihatan dong. Iya, orang seksuan gue emang. Oh iya. Layar. Di belakang layar. Iya. Itu kan kalau nonton besok kebuka kan. Nah, itu Lu- gua tuh yang lu ini. di pojok. Yang giniin ya? Gua Yang bentangin. giniin. Iya. Karena dari pandemi itu di Imperfect Series kan. Oh, Gitu. Jadi lebih ke komedi konsultan sama nulis skrip bantu-bantu teman gitu lah. bantu-bantu teman. Iya, gitu. tapi kalau untuk sehari-harinya lebih ke digital konten sih emang. Digital konten. Oke. Berarti kalau film terakhir yang lumayan apa ya? Yang lumayan beneran main. Main. Bukan cuma karena lu komedi konsultan terus sengaja lu masukin ada part lu gitu, tapi emang dari awal ada part buat lu gitu. Sebentar. Gara-gara warisan. Gara-gara warisan. Tapi itu komedi konsultan gue jadi main. Tapi kan sebelumnya skripnya udah ada buat lu nggak ya? Itu siapa aja bisa masuk sebenarnya. Oh, siapa aja bisa Iya, masuk. saya kira saya masuk karena Nggak ada jadi- pemain lain. Iya, bundling aja bundling Oh, gitu. bundling. Iya. Ernest Kira pasti ya? masuk. Iya. Ayo, oke. Gitu. Ya udah kok gitu. Tambah Iya. gope dah, tambah gope gitu ya. Iya, gitu. Halo Ernest, saya cinta Ernest. Oke. Berarti terakhir itu yang gara-gara warisan ya? Yap. Yang film komedi, film drama keluarga komedi ya, drama komedi lah ya gitu. Iya. Gue gak sempet nonton lagi. Ada Ceritain dong. basa-basi. Ceritain dong. Enggak, gue beneran gak sempet nonton karena gue tuh gini. Itu kan sebulan terakhir ya, kurang Yap. lebih kan sebulan terakhir gitu. Iya. Sebulan terakhir tuh gue lagi nggak bisa ngeset waktu untuk 2 jam dan gue yakin nggak akan diganggu gitu tuh, gue lagi nggak bisa. Oh, gitu. Lagi- Pinjol. Lagi PR ya. Sebenarnya lebih ke pay letter ya. Kalau pinjol sih enggak. Ya. Lebih ke pay letter gitu. Enggak, tapi gitu. maksudnya kayak gue udah ngeset waktu gitu, terus tiba-tiba nggak bisa gitu. Oke. Ada buktinya nih, anak-anak waktu itu saya ajakin nonton sebuah film. Iya. Terus kayak gue ngajakinnya tuh 45 menit sebelum kali gitu. Karena baru tiba-tiba di cancel, Oh, ada gitu. meeting gue di cancel baru Iya. meeting gitu. Anyway, si gara-gara warisan ini sendiri, lu sebagai komedi konsultan. Komedi konsultan. Banyak yang mungkin tidak tahu di luar sana komedi konsultan ini kerjanya apa. Benar, banyak sekali. Ceritain ke gue dong, sesederhana mungkin. Sederhananya adalah misalnya kalau kita ada film action, biasanya ada action konsultan di situ untuk masalah pukulannya atau misalnya shot kamera dan lain-lain gitu untuk memaksimalkan potongan-potongan action ini. Nah gitu. Misalnya untuk kita ada film musikal, ada konsultan musik di situ untuk main gitar gimana, terus ritme yang baik seperti apa. Kurang lebih sama dengan komedi konsultan itu gitu. Jadi Terutama misalnya karena pemainnya mungkin belum tentu bisa action, Betul. belum tentu bisa Sama. musik, Iya. dan belum tentu bisa komedi. benar, karena kan Oke. secara ilusi memang komedi yang baik itu adalah komedi yang terlihat seperti tidak direncanakan. Nah itu tuh misalnya seringkali misal di skrip komedinya seperti ini, sedangkan si aktor
kayaknya peluru komedinya tidak seperti ini. Oh. Gitu. Jadi kan maksudnya kayak kasarnya dari misalnya enak kalau penulis skenario tahu ini yang main siapa, jadi bisa menyesuaikan. Tapi kalau Masalahnya misalnya belum tentu ya? belum tentu, bisa aja dicari setelah skenario jadi gitu. Misal komedinya disiapkan untuk Ernest Prakasa, tapi ternyata yang main Ari Kriting gitu. Kenapa? Kenapa bro? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ernest ujungnya keriting loh, sama loh. Iya, Jadi, nah jadi misalnya, nah itu Dit. kita harus menyesuaikan kira-kira komedi mana disesuaikan supaya bisa jadi maksimal gitu. Karena kan komedi itu titik koma, artikulasi, intonasi, stressing juga itu bisa menentukan kuatnya pukulan gitu. Wah kayak orang bener ngomongnya ya. Gitu. Nah, jadi memang kita di podcast hari ini kita akan membedah selama 45 menit. Apa kerjaan. Gitu. Ini contoh komedi yang tidak direncanakan. Iya. Jadi gitu. Jadi komedi konsultan itu fungsinya adalah seperti itu. Apalagi misalnya sutradaranya tidak Berbasis komedi. tidak berbasis komedi ya kan gitu. Basisnya kurikulum 94. Erlangganya Grescinov nggak? Wah, aduh, maafkan saya. Aduh, saya mau lanjutin tapi bahaya. Di-cut aja yang itu ya. Iya. Gitu. Jadi kita gitu. di sini gitu, kita bisa langsung request yang ini cut gitu, Iya. langsung request aja. Tit. Iya, otomatis. Yang itu. Ya, tolong disensor. Iya. Nah, kalau misalkan nih, lu kan berarti sudah pernah bekerja sama dengan beberapa jenis sutradara. Yep. Gitu. Lu pribadi lebih suka kerja sama dengan sutradara yang punya basic komedi atau enggak? Bagus. Ini Jujur baru aja. pertama kali saya terima pertanyaan ini. Iya. Oleh karena itu tidak akan saya jawab. Enggak, jadi memang bahkan sekarang kok banyak produser yang karena ngeliat, wah ini kayaknya komedi konsultan bagus nih, tarik padahal sutradaranya nggak butuh. Oh. Nah gitu-gitu tuh banyak Yang penting duit ditransfer. Wah ya gitu. Jadi kalau saya sejujurnya itu memang ini berarti pendapat pribadi ya. Oh Pendapat iya, pribadi. iya. Kalau saya lebih suka kalau tidak berbasis komedi. Kalau saya jujur. Oh, gitu. Karena lebih ngedengerin. lebih ke dua circle yang berbeda. Gitu. Kelihatan ya, ini kelihatan bagaimana Ardit berusaha meniti, menata dan meniti supaya jurang karir tidak. Gitu. Tapi Karena kan ini dari kan dua circle yang berbeda. ini pribadi kan, pendapat Iya, pribadi benar. gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kasarnya nih, saya dan Ari Kriting, secara pola komedi, secara pola komedi mungkin hampir sama. Jadi maksudnya ini masih bersinggungan itu komedinya. Sedangkan komedi yang dibutuhkan adalah sporadis. Maksudnya di sini lucu, di sisi yang lain juga lucu gitu. Jadi dari orang yang berbasis komedi dengan orang yang awam, itu kalau dua-duanya lucu, insya Allah ke semuanya jadi juga lucu gitu. Oke. Jadi ibaratnya takutnya kita kayak bikin joke-joke yang cuman komedian yang Betul. ketawa. Jangan-jangan ini internal doang gitu. Karena kita sering kan nulis komedi, kayaknya lucu nih, ya, pas dibawain, gitu. Jadi Contohnya sering kali seperti itu. Pancatis mungkin ya dulu ya, kalau Anda ingat ya. Ya, biar enak di cut-nya. Iya. Oke, 3, Jadi diem dulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, kalau misalnya secara pengalaman ya, gue ngomong secara pengalaman gitu. Pertama kali lu mengambil role komedi konsultan ini, udah ada pendahulunya belum ya pada saat itu? Udah. Dan saya pertama kali komedi konsultan, Pak, serem banget, Pak. Film apa ingat nggak? Series. Cek toko sebelah di series. Yang saya konsultanin adalah Ajis Awe. Waduh. Yursidil Pariza. Serem banget deh. Salah banget gitu. Ari Koriting banyak banget di situ. Jis kayaknya bagusan. Udah bagus tadi. Iya. Udah Mana bagusan. dia lo, Dit? Mana dia lo? Ini, Bang. Segini doang. Jelek lu kontol. Bro, serem, Bro. Tapi itu bercanda dia. Ini beneran. Jadi maksudnya Presiden dan mantan presiden. iya. Jadi tapi Bang Ajis maksudnya dan Bang Awe sebenarnya gini aja diginiin gitu. Jadi mereka juga paham, kan itu kan bercandaan mereka kan memang seperti itu gitu. Jadi ini baiknya diginiin. Tapi karena saya pertama di CTS season 1 itu, jadinya di tempat yang kedua, di project yang kedua itu udah lebih jejak gitu. Gitu. Saya tuh ngerti banget itu di project yang ketiga lah. Itu udah kayak udah paham nih karena saat jadi komedi konsultan kan di sebelah director terus. Nah, itu pembelajaran untuk jadi director ya bener-bener kayak asisten director di sebelah dia ngintil terus gitu. Jadi Sampai pipis bareng.
Iya, waktu itu sama Naya Anindita. Wow. Bercanda, tidak bercanda, dong. bercanda. Tidak dong. Ari Kriting. Waduh. Minder gak? Wih, 3. 3 line kan? Iya. Lu 1 line. Iya, dia gitu Adidas. kan. Iya. Wah, bagus. Iya. Gitu. Ini nih, obrolan-obrolan goblok seperti ini saya tunggu-tunggu. Oke, Dit. Iya. Nah, Kaget nggak? lucu. Kaki saya mana? Hati-hati. Beda film. Oke. Nah, lu ketika berkomedi konsultan Ria ini gitu, ini tetap diulang. Itu kan Yep. sebenarnya yang menjadi beratnya menurut gue ya. Kayak yang tadi lu cerita gitu. Cukup banyak pemainnya ini sebenarnya orang-orang yang kita kenal Iya. dan mereka komedian yang gua nggak tahu apakah ini valid atau tidak. Yep. Tapi kita sebagai komedian tuh lebih sering menganggap orang lain ini lebih lucu daripada kita Betul, sebetulnya gitu. betul. Lu gimana nanggepin pressure itu, men? Kayak tadi dah lu ngomong kayak, Iya. wah anjir Ajis. Lu pasti di kepala lu udah kebayang Ajis kalau begini bakal lucu. Awe kalau begini bakal lucu. Iya. Terus mereka enggak gitu kan. Itu gimana rasanya, men? Ya, itu kayaknya kalau belajar memang itu ibarat apa ya? Ibarat Star Wars nih. Baru belajar Force langsung lawan Darth Vader itu gitu kan gitu loh. Iya, langsung lawan Disney ini. masuk di sini ntar. Iya, Disney. makanya itu maksudnya kalau yang itu ya mau nggak mau ya ditelan aja gitu. Pernah Maksudnya, berantem gak lo untuk belajar? sama talent? Enggak sih. Karena waktu itu di depannya Ari Kriting, Pak. Serem, Pak. Oh, Ari Kriting itu sutradara ya di situ ya? Sebenarnya 3 waktu itu CTS. Ari Kriting, Benedion, dan Soleh Solihun. Oh, Soleh. Iya. Nanya itu di Imperfect Series. Nah, di Imperfect itu gue udah ngerasa udah jejak lah. Oke. Jadi, apalagi di Imperfect saya ngerasa 4 utamanya, si Aci, Kiki, Neneng, dan Sasa itu punya warna yang beda-beda banget. Jadi enak banget nih. Si Prita mainnya gini, si Neti mainnya gini. Bahkan ada ini yang terus di Imperfect itu mereka tuh pada saking syutingnya seru banget gitu, jadi bang gua lucunya 3 ya sini nih gitu. Terus dia bang gua pokoknya yang closing gitu jadi Oke. Jadi Karena mereka juga komedian semua kan ya? ya komedian semua. Iya, benar, Iya, komedian semua. Ya, dan Si Sasa enggak, Sasa tuh yang jadi Maria. Maria, tapi sense komedinya jalan banget. Iya, kelihatan. Ya lu ketika tiap hari lu ketemu Aci, ketemu Iya, mau nggak mau ya Iya. kebawa lah Gitu. Nah, tapi pada saat itu ketolong banget dong sebenarnya karena penulisnya kan juga komedian. Iya. Penulisnya waktu itu Bene ya, Imperfect. Kalau Imperfect itu Sigit dan Erwin. Sigit dan Erwin. Iya, Sigit dan Iya. Erwin gitu. Iya. Tapi sebenarnya waktu nulis itu, waktu nge-breakdown itu bareng. Jadi gua, Ko Ernest, Naya Nindita, Sigit dan Erwin. Jadi maksudnya kelima ini udah tahu akan arahnya kemana itu. Jadi nggak tiba-tiba jadi brek gitu. Jadi kita sama-sama ngebesarin baru dan biasanya Imperfect itu kan kalau nonton Imperfect series enggak. Series ya udah. gua enggak, tapi gua nonton film. Filmnya. Nah, itu jadi di series itu kayak tiap scene OVJ gitu. Jadi kayak tiba-tiba skripnya apa, larinya kemana gitu. Dan itu disukain sama penonton gitu. Makanya gue kaget, anjir ternyata banyak yang suka ya komedi-komedi gini yang ketawa-ketawa yang bocor yang gitu. Orang-orang suka gitu. Jadi akhirnya Karena ya kita real terusin ya, lah. Ya, lebih lebih real gitu. Tadi tuh pas lo ngomong breakdown tuh gue menahan banget supaya gue nggak melesetin ke breakdance, tau nggak lo? Biasa aja kan. Iya Bos. gitu, gak kayak gitu. Iya. Oke, anyway. Gitu. Lu pribadi tapi nulis pernah buat series atau film? CTS season 1 tuh gue nulis juga. Nah, lu di mana? Karena kan di kedua-duanya lu ada harus memasukkan unsur komedinya. Nah, kalau di manajemen gua, kalau lu nulis lu nggak komkon. Iya, exactly. Lu di Iya. mana? Komkon. Karena udah ada. Kalau nulis itu kan kosongan. Aduh, Pak. Kayak kita stand up gitu. Kalau premis udah ditentuin kan kita enak tuh gedeinnya. Tapi Gua nggak. nggak relate ya. Gua nggak relate. Saya pernah disuruh stand up, dikasih premis, susahnya jadi orang ganteng. Seumur hidup saya nggak pernah ngerasa ganteng. Susah banget, Pak. Bikin premis, bikin punchline dari premis yang gua nggak relate tuh Harusnya susah banget. susahnya bikin materi, susahnya jadi orang Iya, ganteng. Nah, itu baru pusing masuk. banget gua. Iya. Oke, terus? Nah, gitu. Jadi kalau gua ngerasa kalau develop gua lebih enak lah. Kalau nulis itu tuh susah dan gua kayak udahlah mending buat Sigit aja gitu. Kalau gua capek. Lu ngerasa Sigit udah memang poinnya di situ, Iya. lu tinggal kembangin gitu ya. Betul.
Nah pengalaman, ini gue jujur-jujuran aja nih sama lu nih gitu. Iya. Pengalaman lu di CTS The Series ketika lu jadi penulis dan lu jadi komkon, berarti kan lu pernah dua-duanya tuh Yep. kan? Di series yang sama kan? Iya. Menurut lu pribadi, lucuan mana? Pas lu nulis, apa pas lu komkon? Komkon. Karena waktu gua nulis itu Jadi maksud lu komkon lu gak lucu waktu itu? Enggak, lucuan Pas lu komkon. nulis, oke. Lucuan komkon. Enggak, komkon waktu lu jadi penulis gak lucu? Iya. Siapa? Enggak. Ada kritik gue, Enggak. aduh. Enggak, jadi waktu gua nulis itu kan belum ada visual Bakalan di lapangan kayak gimana. di lapangannya gimana dan lain-lain gitu segala macem. Nah setelah jadi makanya itu biasanya dibutuhkan komedi konsultan. Misalnya di film apa adegannya di pasar tiba-tiba nggak bisa harus pangkalan ojek. Nah itu gimana komedi konsultan membuat Kayak rewrite sedikit lah. rewrite sedikit menjadi seperti itu gitu. Tantangan terbesar itu adalah di Imperfect Series harus ada momennya Cinta Laura dan Reza Rahadian. Gimana nih ngasih taunya ya gitu kan nggak enak. Itu terjadi di pertama di CTS series season 1. Jadi direkturnya Bene yang main di frame adalah Dian Wiyoko dan Aditya Wirasti. Respect acting respect. Iya. Terus Ben kayaknya artikulasinya enakan diginiin Ben, kau kasih tahu lah kau aja Ben. Tahu lah. Dua-duanya takut. Gitu, dua-duanya takut. Akhirnya endingnya kita berdua, Bang, jadi gini Bang. Lu kenapa jadi Batak juga? Lah kan gitu, kalau ketemu orang Batak jadi Batak juga kan kita. Enggak, sini Gitu. lucu soalnya kemarin tuh pas podcast gini juga Panji tuh cerita. Kenapa? Dia ada bikin film, dia sutradara. Iya. Pemainnya Reza Rahadian, Luna Maya. Wah. Iya, itu yang belum tayang. Iya, belum tayang. Iya. Pemainnya Reza Rahadian, Luna Maya. Waduh. Terus Reza Rahadian lagi membedah skripnya Panji. Ini kenapa gini? Ini kenapa gini? Wah, iya, Pak. Gemeteran. Itu Pak, aduh. Gue waktu gara-gara warisan yang nanya ke Bang Aco itu Oka Antara, Yayu Unru. Ini kenapa gini? Ini apa? Ini Motivasinya apa? Iya. Itu paling ribet tuh kalau ditanya motivasinya. Kalau kenapa? gue nggak tahu. Ini motivasinya nggak ada Mbak. Kita batal aja. Tetap saya transfer udah, tapi udah ya Nggak gitu. tahu. Ampun. Iya, makanya gue mau film pertama gue yang nulis. Jadi gue tahu banget ini apa maksudnya breakdown. Ini belum gue kasih tuh. Callback, Iya, ya gue kan? callback Iya, gitu. Tapi sebenarnya sekalipun lu yang nulis pun pasti tetap begitu ditanya kayak gitu tetap Iya, gemeter pasti. iya. Pasti ya. Tapi kalau kata ko Ernest sebenarnya yang penting yakin aja dulu. Sing Karena yakin. gimana pun misalnya gue udah di samping director, komkon udah berapa kali, tapi pas ada di tahap itu kan pasti beda lah feel-nya Iya, gitu. Semua orang nanya ke lu segala macem. Kayak misalnya tiba-tiba hujan, gimana nih Bang Aco? Oh tenang, kita gini. Gue kalau lagi panik gitu belum mikirin skrip dan lain-lain, wah kayak gue ngerasa Belum nyampe di situ gitu. Iya. Gitu. Dan itu juga menurut gua tandeman produser lu akan sangat ngefek banget tuh, Iya, siapa betul. yang itu karena buat pengalaman dan lain sebagainya kan. Itu dia. Nah, kalau kita keluar sedikit nih dari perfilman. Dikit doang kan keluar ya? Oh iya. Jadi dikit aja. Nah, Iya gitu. bagus. Keluar dikit. Iya. Kita keluar sedikit dari ulang lagi dong. Nggak mau. Enggak 3 kali kayak Nggak mau. itu iklannya. Jadi gue itu ngelihat konsep komedi lu yang di digital, Iya. yang lu sama Suci, Iya. sama Yono, Iya. itu patah banget men, gitu. Beda dengan, karena gini, gue tuh inget banget Ardit yang dulu dari Cungkring, dibawa dari Samarinda ke Jakarta sama Ernest, kemudian Buff berotot ria dengan dengan tujuan menggait perempuan muda, gitu kan pada saat itu. Iya. Sampai Iya lagi gue yain. Ya udah lah, jujur aja. Sampai di titik, gue inget waktu itu sempat ada omongan gini, Ardit nih komik ganteng. Iya. Bukan komik lucu, komik Wah, ganteng. itu sampai sekarang Pak gue Iya. kadang gue kemarin kan MC prep. Vespa prep sama Arif Brata. Iya ada si lucu dan si ganteng nih. Iya, kan kayak pedih kan? Iya. Nah itu, gue tuh inget sampai lu disebutnya komik ganteng pada saat itu gitu. Iya. Apalagi muka lu kan mirip Bran Stark ya, siapa? Brand the Broken. Brandon Broken. Iya. Iya, maksud gue, lalu sekarang lu keluar patah banget dari situ gitu loh. Maksud gue, tanpa bermaksud membandingkan ya, tapi akan gue bandingkan gitu. Gak apa. Ariel Noah gitu. Iya. Konten-konten dia yang ngebodor juga keren kan? Iya. Maksudnya, Yang terakhir ini kan. iya. Konten itu kan konten keren gitu. Iya.
yang konten dia ngerakit PC gitu. Iya. Tetap keren gitu Iya, karena iya. lu patahin semua men, lu bener-bener yang kayak tiba-tiba lari jadi Titan lah anjing gitu. Apa yang membuat lu ngarahnya ke situ? Sebenarnya bukan membuat gua ngarahnya ke situ, tapi itu emang jalur gua yang asli gitu. Karena dari awal tuh komedi gua tuh ya Stephen Chow, Leslie Nielsen gitu-gitu. Arah komedi gua tuh yang begitu. Cuman waktu dulu tuh belum apa ya, belum nemu formulanya aja. Makanya itu gue seneng banget nih sekarang nih kalau misalnya ini komedinya ardit banget nih. Jadi menurut gue tuh kayak anjir warna yang gue bikin udah mulai kelihatan sama orang-orang gitu. Kayak Jadi gue mungkin bandinginnya kayak oh ini joknya Frimawan banget nih. iya, gitu. iya. Jadi misalnya kayak gue nonton apa ya? Nonton filmnya Raymond Handaya yang Kapal Goyang Kapten. Oke. Jadi itu kan penulisnya kalau nggak salah nih, pokoknya tuh ada Aco, ada konsultannya Awe gitu-gitu. Di film itu tuh bisa kentara, ini dimasukkan dari Aco nih, ini dimasukkan dari Awe nih, gitu-gitu. Jadi Aco tuh biasanya plesetan-plesetan lokal. Iya, verbal. Yang verbal, bukan plesetan. Selentingan-selentingan yang iya, lokal banget. iya, gitu. diksi-diksi. Iya, Kalau diksi-diksi. Awe situasi segala macam itu Awe. Nah, itu tuh di saat sudah mulai terlihat, ini komedinya ardit banget nih. Terus misalnya orang-orang, "Bang, ini Bang kayak cocok sama lu Bang komedinya." Nah, itu gua kayak Berarti orang udah lihat. orang udah lihat Iya, gitu komedi gua arahnya kemana. Nah, itu gua seneng banget lah. Oke. Dan lu sangat sering membawa Suci dan Seira ke dalam komedi lu sebenarnya. Iya. Karena kekurangan talent. Itu betul. Pertanyaan saya bukan ke situ. Jadi? Berapa bayaran Anda? Wow. Enggak. Pertanyaannya lebih ke lu memang apa ya? Karena setahu gue Suci bukan terlepas dari namanya gitu. Dia kan bukan anak stand up ya gitu. Bukan. Dan dia tidak berkomedi gitu. Iya. Tadinya korporasi biasa kan. Gitu. Tapi karena gua sering ajak dan lain-lain, sekarang dia paham kekuatan diksi. Dia paham kekuatan punchline harus ditaruh di akhir. Dia paham framing bagaimana, blocking dan shot buat komedi gimana gitu. Jadi memang next dia akan menjadi komkon. Enggak lah. Gua aminin sih karena dia udah tahu goblok-gobloknya lu kan pasti. Iya, iya. Jadi pas lu sutradara kan biar hemat biaya, komkonnya dia. Oh kayak ini ya, Koera sama Mbak Mera. Mbak Mera, iya, baru gue pengen ngomong yang gitu. nulis dia Iya, juga iya, gitu. Cuman iya. kalau Suci tuh karena ya gue itu kan bukan orang yang tipe orang yang bisa cepet akrab dengan orang di luar circle gue gitu. Jadi daripada gue manggil orang segala macam gue nggak cocok, udahlah gue sama bini gue aja dulu gitu. Oke. Nah, kalau gue mau tarik mundur sedikit. Bagus, sama. Kalau gue tarik mundur sedikit, nggak sedikit sih, jauh actually. Darah komedi lu dari mana ya? Jadi tuh nyokap gue tuh teater. Oh. Eh, Gede ya? Enggak, bukan. Nyokap gue berkesenian teater. Nah, ya oke. Bokap gue udah meninggal. Gue terbalik, nyokap udah meninggal. Wah. Ya. Jadi Bokap nggak tahu di mana. nggak ada juga. Gelap. Padahal lampunya banyak, tiba-tiba gelap. Kalau nyokap gue tuh memang berkesenian teater dan puisi. Wow. Kalau bokap gue itu memang dari dulu ketua OSIS, cutting kuliah gitu-gitulah. Cutting kan emang pasti dong, namanya lu habis masuk. Ketua apa sih namanya? Cutting kan kakak tingkat. Bukan kakak tingkat kalau di tempat gue sebutannya, kayak ketua tingkat gitu. Hah? Iya, jadi kayak lu yang ngubungin dosen segala macem, cutting namanya. Ada kayak gitu? Ada gitu. Wah, jangan-jangan gue yang nggak aktif nih. Gue yang nggak Gitu. keren nih, Jadi yang kalau nggak ngerti gue. tapi kayaknya kalau darah sini kayaknya dari Nyokap. nyokap. Nah, gue ini berempat. Berempat. Yang gue stand up komedian, adik gue musik. Siapa? Aldi. Sekarang di musika dia. Yang ketiga nikah sama teman gue, yang keempat ini juga modeling sama MC di Samarinda. Kenapa? Sorry. Hah? Yang pertama komedi. Iya. Kedua musik. Ketiga. Yang keempat model. Yang ketiga nikah sama teman gue. Ini kenapa? Kenapa beda sendiri dong? Emang nggak boleh nikah sama temen gue? Ya enggak. Lu simetris dong. Lu komedi. Iya. Anjing gue ngakak goblok. Lah bener. Itu lu kayak bentar. Lu kayak ngomong nih anak gua 4. Atau masuk Golkar, atau masuk PDI. Yang adu biasa makan warteg. Enggak nyambung.
Emang yang ketiga nggak ada sedih-sedihnya? Apa? Yang ketiga itu dia yang paling cantik. Gak nolong. Gak nolong aja. Makanya nikah sama temen gua. Ini bukan yang sering lu post, yang lu bilang apa, yang kalau lu nge-post sama dia tuh orang pada nanyain Itu yang siapa? keempat. Oh, itu yang keempat, yang lebih SMA. kecil lagi. Iya, yang SMA. Gitu. Aduh, Aduh, anjing. gue ini yang ketiga seni. Oh, dia yang paling pinter. Dia yang paling pinter. Tetap nggak nolong, tetap Dia nggak nolong. akademisi. Oh, akademis. Akademis dia paling pinter. Anjir, gue ketawa terlalu keras buat itu tadi. Enggak, karena kayak lu memperkenalkannya udah gitu doang. Dilewatin aja lagi ya. Ini sama temen gua terus yang ini. Iya. Terus berarti itu kayaknya dari nyokap. Kayak dari nyokap, tapi untuk berbicara di depan orang banyak dan Bokap. memimpin itu bokap. Gitu. Tapi ada yang kalau lagi pertemuan keluarga gitu suka ngebodor gitu, nggak? Suka ngelucu gitu. Karena setiap keluarga pasti ada badutnya kan. Iya. Basically. Itu lu. Enggak, gue tuh kan aslinya malah diem. Maksudnya di keluarga gue bukan tipe yang lucu. Itu lagi di gitu. silent kali. Enggak, apa? Gue tuh mungkin bokap sih yang suka mirip-miripin orang. Lihat nih, lihat nih mirip Pak Ahok gitu-gitu, suka tiba-tiba gitu. Gue bilang, iya. anjir apaan sih? Terus sekarang gue gitu juga, itu mirip nih. Terus bini gue, nggak mirip gitu. Kayaknya kalau yang ngelucu sih kayaknya bokap gue sih. Lebih ke bokap ya. Ada Iya. ada celetukan-celetukan. Iya, gitu. Tapi kalau dari apa? Dari keluarga gua yang memang berkomedi kayaknya sih nggak ada sih. Kan baru-baru aja nih komedi bisa jadi Enggak. Gua enggak harus berkomedi, cuman maksudnya yang kayak suka ngelucu gitu. Iya, pasti ada. Ya, bukan pasti ada lah. Maksudnya joke bapak-bapak keluar di pertemuan keluarga tuh biasanya ada. Nggak ada ya? Nggak ternyata? ada. Keluarga lo nggak ada yang bapak-bapak ya? Susah banget dong anjing. Oke. Tapi lu sendiri kalau lagi pertemuan keluarga rame-rame gitu, lebaran gitu, lu juga nggak yang kayak ngelucu-ngelucu gitu? Justru nggak? keluarga gua tahu kalau gua tuh diem. Gitu. Jadi lu komedi emang cuma Iya, karena kan karir. gua awalnya stand up itu kan sebagai terapi gua karena gua pendiam. Gitu. Jadi buat supaya gue berani ngomong depan orang banyak, supaya gue bisa curhat di panggung gitu-gitu lah dan lain-lain. Ya siapa tahu lagi di pertemuan keluarga gitu, terus ada yang ngejok, terus lu kasih tulisan, Pak, ini kalau menurut saya sebagai komkon, gitu. Bapak tadi harusnya begini, ulang ya? Nah yang itu gue sering sama bini gue. Nah kalau diganti diksinya yang ini enak kayak gitu. Iya, itu kita sering gak sih? Kita kayak nontonin orang stand up tuh kayak, tadi kayaknya bisa lebih lucu kalau gitu. Iya, kita kan langsung breakdown kan, berp. oh gini gitu. Bener-bener, gue sering Gitu. tuh ngerasain. Tapi biasanya nggak berani gue omongin tuh, nggak enak soalnya. Nggak apa-apa. Nggak nyaman. Kayak, aduh, ntar Gue kalau gini dari tadi. Gue gini. nggak masalah. Ini prop bohong. Ini dicabut Bohongan. dia juga nggak masalah. Anjir. Nggak, ini dipakai mic-nya. Cuman kan kita ada backup. Oh iya benar. Jadi kalaupun suara lu nggak masuk full, masih kebantu. Ah ini, ya gitu dia. Selama gitu, nyanyi, langsung nyanyi. Oke. Lagu apa itu? Lagu apa itu bos? Aku masih bisa bernafas. bernafas. Kok kenapa nadanya? Tapi kenapa suaranya gue bukan The Massive? Anyway, Yep. lu kan juga punya kegilaan terhadap action figure ya. Yep. Mulainya dari kapan? Ini gue ketawa banget. Jadi dulu tuh gue waktu ngekos sama anak-anak, Yusril segala macam. Yusril itu punya Hot Toys Batman, yang Affleck yang buff yang armored. Oh, yang pentilnya kelihatan. Ya. Affleck, ya. Kok Anda fokusnya ke sana ya? Karena dulu dibahasin, Pak. Oh iya. Di Twitter tuh dibahas. Sebenarnya pentil. yang pentil kelihatan Clooney. Batman Clooney lebih kelihatan dong pentilnya. Oh iya benar. Iya. Lebih ngacang. Iya, lebih dingin kan, lawannya kan Mr. Freeze waktu Oh itu. iya dingin. Makanya Oh, dingin. Iya. Benar, makanya kolornya sempit. Iya, Dingin Clooney. soalnya. Nah, terus gua ngeliatin Yusril itu dia juga ngumpulin Kamen Rider yang Heisei. Oh, Heisei ya? Heisei itu kan zaman-zaman Kuga, Ryuki, itu yang gua suka banget. Bener nggak Bang? Ya kan? Bener kan? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Jadi ada Ryuki segala macam. Nah, itu Nggak, bentar, gue nanya dulu. Kenapa lu nunjuk dia? karena dia ngangguk-ngangguk. Enggak, dia emang gitu. Lu tahu boneka pajangan? Dia emang gitu. Iya. Biasanya kumpulin Gitu. Ryuki, Kuga. Ya, terus Ryuki, Kuga, Agito dan lain-lain gitulah. Faiz gitu-gitu. Terus Miing gua dong. Miing gitu. Aduh. Mohon maaf Pak bagus, Deddy bagus. Gumelar. Mohon maaf. Saya bercanda aja. Anggota dewan ya sekarang ya? Iya. Iya. Masih kayaknya. Terus gue ngeliat kayak enggak lah Sril, aku kalau misalnya beli satu pasti nggak berhenti gitu. Bener. Terus waktu itu beliin anak mainan di toko mainan di PIM. Terus
yang aku minta beliin satu action figure dong, nyobain. Oh, ini yang lu bikin konten kan? Iya. Yang si Suci ngepost Iya, bikin kontennya kayak tiba-tiba nitip. Jadi bini gue lagi mau bayar di kasir, gue tiba-tiba gitu. Iya, gue inget. Gak mungkin dikembaliin dong Iya. gitu. Akhirnya gue beli satu. Mulai sampai akhirnya, dan itu berbahaya. Misal 100.000 nggak apa-apa lah beli mainan, tak naik 300 nggak apa-apa deh, 500 nggak apa-apa deh, tuh deng mulai naik terus gitu. Tapi nggak ada mainan 500.000 tuh nggak ada. Nggak ada. Murah. Mainan tuh 250. murah. 250 maksimal lah. Ini gue mau beli cash 75 75 ya. 75. Deal? Deal. Saya takut ditonton sama nyonya. Funko aja berapa bro? Gitu. Murah mainan tuh. Tapi gua untuk mainan itu bukan masalah mahalnya, tapi nostalgianya. Misal mainan-mainan gue tuh Tsubasa, Yu-Gi-Oh, Inuyasha, mainan-mainan yang nggak bisa gue beli dulu. Sama. Balas dendam kita kan. Balas dendam ya kan. Jadi Sebagai paguyuban dulunya miskin kan. nah iya, jadi yang gue beli itu ya kayak misalnya Magnum Saber. Wah iya. Gitu-gitu yang main Slam Dunk, terus Sutra. Slam Dunk Sutra. Iya, oke, bagus. Iya. Aduh, kaget saya, Pak. Aduh. Coba kalau di komedi konsultanin tuh tadi gimana tuh? Udah bagus kan, yang penting bikin orang kaget. Iya. Slam Dunk, Pokemon Pak? Pokemon ada, Pokeballnya sama Pikachu. Ditto yang berubah jadi Pikachu. Oh iya, yang Iya. Pikachu-nya matanya setitik. Iya, nah Kayak itu. Ernest. Makanya ke Ernest kadang nyetrum. Sama gue Pokemon, gue tuh kalau Pokemon, Dragon Ball, Slam Dunk tuh gue biasanya nggak bisa lepas. Iya, Dragon Ball gue beli Kame Sennin sama bolanya. Aduh, gue pengen ngejok lagi nggak jadi. Kenapa? Kamis Senin Selasa sampai Jumat kagak. Waduh. Tadi udah ada di otak gue, Udah cuman ya? kayaknya nggak terlalu, jadi gue nggak skip aja. Terus Lu apa dapat lagi? bola apa? Bola Dragon Ball ya? Iya. Gue tuh ada naganya. Di Iya. bawahnya ada Oh, gue tahu. 7 bolanya, tahu Itu kan? yang mahal tuh. Enggak. Mahal tuh. Gue dari lelang. Iya. Ya kan? Gue lelang. Pecel lele. Pecel lele lelang. Rasain lu. Lelang sifat Oh, lelang. lelang. Gue udah tahu arahnya ke sana. Enggak, masalahnya gue beli kan. Dapat nih, menang nih lelang Iya. nih. Harganya harusnya kayaknya 400-an, gue Iya. dapat cuma 250. Happy dong. Iya. Yang bolanya gue kalah. Oh. Jadi sekarang naganya nggak punya bola. Dragon doang nggak ada bola. nggak bisa punya anak ya. Gua kemarin gue baru beli topi Arale. Oh iya, Arale. Dokter Slam. Dokter Slam. Gue baru beli topi Arale. Jadi tuh yang kalau orang lihat ya, itu tuh makanya kayak Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, gue nggak punya karena Bukan nostalgia. bukan nostalgia. Iya, benar. Yang gue punya tuh apa ya? Yang gue bangga banget. Kaito Kid. Oh, Kaito Kid. Gue suka banget sama Kaito Kid. Terus itu juga cukup lumayan sulit cari figurnya gitu. Iya. Nah Kaito terus, figur-figur gua yang lumayan mahal di rumah itu gara-gara dikasih temen gua yang kerja di Jepang. Jadi ada Luffy Gear 4 itu harganya 4,5 juta apa. Nah itu dikasih dari dia. Kid. Oh, alasannya gitu ya. Sering. Kesuci. Beneran dikasih sayang. Ini juga saya bilangnya dikasih. Nggak, tapi dia temen gue itu memang kerjanya sebagai fotografer mainan. Jadi dia sebelum dikeluarin dia yang fotoin. Terus jadi dia mainan itu ada sampel tulisannya sampel gitu. Nah itu yang dikasih ke gua gitu. Jadi beberapa kalau yang mahal-mahal dari teman gue itu. Jadi nah gue baru mencoba mau beli Hot Toys karena gue suka banget sama Batman-nya Affleck Pattinson kemarin. Terus janganlah, gue kalau soalnya itu kan berapa harganya, 4 juta apa? Kalau gue iyain gue akan membeli Hot Toys yang lain gitu. Membuka Iya. gerbang neraka. Iya, jadi gue tuh berantem tuh bertiga di rumah. Action figure gue, Legonya bini gue, sama mainannya anak gue. Itu udah penuh rumah tuh. Asli bang, itu bertiga ngumpulin mainan semuanya. Lu enggak, kalau saran gue lu jual semua. Saran gue aja, Suci Asmarani, ini saran saya untuk suami Anda, jual semua. Beli yang ini, Batman yang setengah badan. Iya ada tuh, yang di Kuningan City. Yang di Kuningan City. Iya. 150 apa kalau nggak salah. Lumayan banget tuh. Nggak masuk akal. Nah kalau gue tuh, ya makanya itu gue bilang gue bukan masalah harga. Makanya ban presto yang 300 ribuan, itu menurut gue udah cukup. Iya. Gitu. Gue sampai di level yang
ini aja beli Lego mereknya Lele. Aduh, Tahu gue kan tahu lu? lagi, gue tahu lagi. Lepin, Iya gitu-gitu. iya. Wah, kalau bini gue malah lebih mahal menurut gue. Apa? Gue waktu itu dia tuh yang paling, karena ada patokannya ke Ernest. Ke Ernest kan Salah beli banget. Millennium Falcon tuh berapa ya? Belasan lah pokoknya lah. Salah banget. Iya. Kalau apapun yang patokannya RT salah banget. Udah salah banget. Dia tuh banyak. Terus di rumah gue tuh waktu ada bini gue lagi kayak uring-uringan itu, lagi capek lah ngurus anak segala macem. Akhirnya dia berapa hari kemarin itu suka sama Diagonelli. Oh iya, Diagonelli. Lagi Diagonelli tuh keluarganya ya lumayan lah gitu. Akhirnya supaya dia seneng gue beliin itu gitu-gitu. Suci, kamu jangan mau nyalahgunakan. Jadi sering-sering sedih supaya dapat. Udah Diagonelli, Hogwarts belum ada nih. Udah ada bro. Udah. Ngeri ya. Harry Potter kayaknya dia udah semua deh kayaknya kalau Harry Potter. Ada loh, emas edisi Harry Potter. Oh, ada. Ada dong, udah ada yang baru. Dan 7 sekarang buku, itu 4 rumah. Aduh bro. Total 11. Oh, bukunya dia udah ngumpulin juga. Nah, gue tuh sekarang action figure udah kelar. Jadi semua action figure yang gue pengenin, yang Udah dapet. untuk nostalgia, udah semua. Kayak, oh ada yang belum, Nube sama BTX. Wah, Nube. Gue belum dapet tuh, gue udah nyari. Nube nggak dapet, sama BTX nggak dapet. Aduh, Beta X tuh yang lagunya gimana ya dulu ya? TP. TP, iya gue ingat TP. Beta X tuh. Iya. Basically Sensei AKW 2 kan pada saat Iya, itu kan. BT-nya. BT-nya. Dokter Riva ya Anda. Iya, Gitu. BTX. Itu Tapi- BTX sama yang Beyblade masih ada sampai sekarang. Yang susah dicari itu Crash Gear. Wah, Crash Gear gue gak demen soalnya gak nonton. Crash Gear itu sekarang harganya udah Gue gak naik nonton, banget. jadi gue gak tahu. Nah, itu. Gue tuh kayaknya tinggal itu deh, Nube sama BTX itu. Nube tuh gue baca. Tapi udah gitu. Nggak ada ketertarikan yang Nube gimana- gue gimana seneng banget. Gue tuh yang susah nyari Harlem Beat. Harlem Beat Harlem Beat gue itu yang basket kan? basket. Nah, Harlem gue Beat. nggak ngikutin. Karena itu buat gue Gue kepikiran. Apa? Shinmi gue nggak punya. Kung Fu Boy. Iya. Oh, iya. Gue tuh kalau yang kayak Kung Fu Boy gitu-gitu tuh gue koleksinya bukan action figure, buku. Oh. Jadi gue kemarin tuh ngebayar orang di Blok M Square gitu. Nyari dia Gue keliling. suruh nyariin, lengkapin. Oh. Kalau buku gue udah pernah dulu waktu SMP SMA gue ngumpulin komik, terus udah nggak tahu kemana aja Gue gitu. kebanjiran. Itu sedih banget tuh gue tuh pas kebanjiran. Hilang apa becek Hancur. aja, hancur. Hancur. Karena jadi waktu itu rumah gua kebanjiran yang siklus 5 tahunan kan. Oh, emang ada? Ada 5 tahun sekali. Tiap pemilu. Iya. Serius? Bener. Oh. Jadi dulu tuh siklusnya itu tiap pilkada. Oh gitu. 2005, 2002, 2007, 2012, 2017 terus selalu Oh gitu. banjir gede gitu. Terus Apa komik? komik. Nah, masalahnya kan rumah gua itu kan sempit ya gitu. Iya. Enggak kecil, cuman yang Iya. tinggal banyak gitu Iya. segala macam. Jadi komik gue tuh ditaruh paling luar. Oh, Di luar. kena. Terus lemari tiga lemari gitu, paling atas baju. Nomor 2 keramik pasti ada dong di rumah Anda. Iya, Pasti iya, ada iya, keramik-keramik orang iya. tua kan gitu. Iya. Paling bawah komik gua hancur semua. Oh. Hancurnya lebih karena airnya masuk terus kan nggak bisa keluar. Iya, ngerembes ya ke atas ya. Dia stay di dalam. Iya, iya. Jadi udah jadi bubur. Gue masih inget tuh bau komik basah tuh. Iya, pasti. iya. Jadi bubur udah. Gue tahu komik action figure gue belum punya. Apa? Kung Fu Komang. Itu nggak akan ada cuy. Iya, karena Korea ya. Korea bukan masalah Koreanya, tapi memang Figurnya sulit dicari ya kalau Korea. mereka nggak mengkapitalisasi ke situnya kali Iya, ya iya. gitu. Iya. iya. Kayaknya ya gitu. Mulbul dosa. Mulbul dosa, Gue kulpang. dopang. Kulpang, mekanin, ninjaring, ninjaring. Iya. Ingat Iya. gue sempat koleksi terus hilang. Gue tuh lumayan banyak karena gue semua Gimana tadi gestur? gue tuh lumayan banyak Leviosa. Anjir. Gue tuh lumayan banyak hasanah komik gue karena gue tidak nonton tapi gue baca. Nah baca itu gue dari manhwa sama manga gue udah baca semua. Jadi kalau lu tanya apapun itu gue kayaknya tahu deh. Iya. Makanya action figure gue tuh kadang ini apa? Misalnya di sebelah sini Bleach, sebelah sini Sephiroth gitu. Jadi yang jauh-jauh gitu orang kayak ini di sini Power Ranger, di sini Death Note gitu. Jadi Tapi lu tipe yang kolektor gak? maksudnya? Maksudnya kayak kalau gue tuh soalnya gue jahatnya gue masalah pengkoleksian tuh gue kolektor dalam tanda kutip. Kayak gue kan suka Friends. Ya. Gue Funko-nya Friends tuh kalau gue nggak bisa dapat satu series gue nggak beli. Oh, Gua kalau langsung gue satu enggak series. sih. Kalau gue enggak. 6 biji kan gitu. Iya. Terus begitu mereka ngeluarin Friends seri 2 gitu. 6 biji lagi gue carinya gitu. Kalau gue nggak dapat lengkap dengan gue nggak Gua beli. enggak. Lu nggak Kalau koleksi gitu? kalau Friends itu bini gue Lego Friends kan.
kan ada apartemen ada tuh sama Lego, yang ya apartemen. itu dia suka banget sama Friends Club. Kalau gua Dikasih. sih karena harganya 2 juta. Iya kan? Nggak usah dibahas dong anjing. Nggak usah dibahas dong. Yang saya bilang dikasih kan dia sudah tahu pasti saya bohong. Oh, iya. Jangan disebutin harganya dong anjing. Tapi bener kan? Iya, tapi bener 2 juta. Gitu. Kalau gue sih yang penting ada aja gitu. Jadi mau itu yang lumayan susah gue cari kemarin apa ya? Oh, Michael Jackson. Gue nyari. Jadi nah kan gue tuh lumayan ini kok. Maksudnya kayak Patah banget, anjir. iya, jadi kesana kemari. Nih, Mencari alamat. di sebelah mencari alamat. Di sebelah Michael Jackson itu figurnya Yo Asakura, Gua nggak tahu. Shaman King. Oh, gua nggak nonton. Harus nonton, Bro. Shaman Sebelahnya King gua Inuyasha. Hmm. Inuyasha tahu dong? Tahu, tahu. Ya, jadi itu bener-bener patah semua. Jadi gue kalau ada orang yang tahu ini apa, jadi gue seneng tuh jelasin ini dari sini, ini dari sini. Tapi gue gitu-gitu. juga aneh gitu sih. Karena gue tuh yang paling tergila-gila tuh 4 sebenarnya. Pokemon, Star Wars. Doraemon. Enggak, Star Wars tuh gue baru. Oh. Ini pengakuan saya baru mulai nonton Star Wars tuh 2016. Oh. Jadi udah ini nah. Yeah, yeah. Jadi gue tuh paling suka tuh gila 5 nih ternyata Doraemon, Dragon Ball, Pokemon, Yep. terus Mario, Oh, Mario. Super Mario Iya. gitu. Karena Nintendo ini Iya. Ini sangat- Nintendo. sangat Lego Mario udah punya? Hah? Lego Mario. Yang kotak kuning itu bagus loh. terus udah gitu Udah punya belum? yang kelima itu Lego ngeluarin Sonic loh baru. nah terus yang kelima bangsat Bagus loh yang Sonic, saya sama mau yang beli. kelima Slam Dunk sebenarnya. Oh. Cuman jadi di tengah-tengah kayak wah Mario Iya. ini tiba-tiba ada Michael Jordan lagi nongol. Oh. Beda sendiri. Iya, iya, Kalau iya, itu iya. karena gue Michael Jordan terus belakangnya ada Funko Derrick Rose. Terus sih apa? Bulls. Oh. Karena iya, gue iya, iya. Bulls gitu. Gue tuh Bulls banget gitu pada saat maksudnya di saat orang-orang ngelihat Bulls lagi jelek gitu kan emang udah gak pernah juara Iya. gitu. Gue tuh tetap Bulls terus aja Bagus. gitu. Cuman kayak ya sama ketika ngejelasin ke orang ini siapa bingung. Friends tuh masuknya agak pencilan karena emang Iya. nggak terlalu banyak yang bisa lo koleksi, ngerti gak sih? Oh. Iya. Kayak ya oke gue punya Legonya, gue punya Funko-nya lengkap, but that's it. Oh, punya semua Legonya? Satu. Mahal loh itu loh. Ardet nih. Suci ntar gue minta nomornya kali ya. Funko gue yang paling aneh, John Wick. Oke. Gue ada Funko Mr. Bean, John Wick, SpongeBob sama Squidward sama. Tapi yang gue taruh di belakang webcam gue tepat adalah lukisan tampan dan berani Squidward. Oh iya gue tahu. Yang harganya 70.000 Yang kotak padahal. itu ya? Iya, bukan. Yang kayak jalan gitu. Kalau yang kotak itu yang si Handsome Squidward. Handsome Squidward. Kalau yang tampan berani itu yang kayak melewat badannya gitu. Oh iya. Iya, Tahu, itu. tahu. Gitu. Lucu. Nah, kalau misalnya nih for some unknown reason lu cuman boleh punya satu yang mau lu keep dari semua collectible. Kaito Kid. Kaito Kid. Iya. Dari awal gue pertama kali gue nggak tahu kenapa punya ketertarikan sama Kaito Kid ya. Mungkin nggak tahu karena mungkin gokil nih Kaito Kid siapa. Gue menjelaskannya dengan senang gitu. Tapi sebenarnya itu mukanya Shinichi kan emang ya? Muka kan semuanya Heiji, Shinichi, Iya, cuma diganti Takagi. Iya. Takagi beda, Takagi. Oh, iya, Takagi beda. Kan nama aslinya kan Kaito Kuroba. Nah, itu mukanya sama semua, beda Kuroba warna kulit jadi doang. Apa? Kuroba jadi apa? Ya jadi itu namanya Bomb slide. Iya. ya itu kayaknya Kaito Kid yang akan gua keep. Satu itu ya, Kaito Kid. Iya. Terlepas dari lu nggak koleksi Conan yang lain berarti kan? Enggak. Gua malah mau koleksi ini pembunuh Conan yang hitam. Oh, yang terus hitam matanya doang putih. Matanya putih. Iya. Gue tertarik itu. The Organization. Iya. Anjir, Iya. APTX 4869. Jadi gue masih ingat. Gokil, masih. APTX 4869 ya. Sampai terakhir kali gue baca tuh Conannya masih segitu aja sih, belum akil balik ya. Nah, Masih itu tetap Conan itu gue nggak baca lagi karena menurut gue agak panjang-panjangnya. diulur-ulur. Sedangkan komik yang lain yang panjang juga, Hajime no Ippo, Iya. itu kan 2000-an juga tuh. Tapi gue masih ceritanya baca. maju. Ceritanya maju. Iya, yang ini ceritanya nggak Gitu. maju. Enggak, gue yang paling kesal itu adalah bener-bener kayak kalau kita ngitung aja gitu. Misalnya satu kasus tuh 1 hari kelar gitu kan, padahal diceritainnya kan kayak lagi liburan, lewatin 2 malam, lewatin. Waktu itu ada yang ngitung udah 8 tahun apa kalau nggak salah.
Karena dari sekian banyak kasus ada yang sekian hari, terus Iya. ada yang bilang kayak ini kasus 6 bulan yang lalu berarti udah lewat lagi. Iya. Ada yang itu kalau nggak salah udah 8 tahun minimal. Iya, Harusnya iya. Conannya juga udah berbulu kakinya gitu. Harusnya. Tapi dia tuh mengecil tidak bisa membesar kah atau cuman balik aja? exactly kan nggak dijelasin kan? Iya. Kan nggak dijelasin. Harusnya kalau seperti itu Genta dan lain membesar dong ya? Logikanya. Iya. Kita nggak usah ngomong yang Genta dan yang lain-lainnya deh. Iya. Rannya nggak lulus SMA. Oh, iya, gitu. iya, Itu iya. kan berarti dia masih di kelas segitu aja. Iya. gitu. Bener juga ya? Itu aja. Jadi Iya, iya. kayak ada orang yang kayak, oh ini liburan 6 bulan yang lalu, dia majuin ceritanya. Terus yang ini kejadian gini. Terus, oh ini habis lewatin ini, misalnya festival musim dingin. Terus ada tahun baru, berarti udah lewat lagi 3 bulan. Iya. Dimajuin namanya udah 8 tahun atau 9 tahun gitu. Oh, itu udah segala macam fan teori tuh katanya ketua organisasi hitam si Agasa. Ada yang fan teori paling goblok, ini semua mimpinya Ran. Katanya karena Shinichi mati dia Udah mati. trauma. Ya, Aduh, gue gue pernah kayak, baca. Aduh, gitu kayak pusing banget. Tapi kalau misalnya Gitu. ternyata ya, endingnya Conan tuh ini mimpinya Ran, Aoyama Gosok mati gue rasa. Dibunuh sama orang. Udah ada Bangsat. jembatan Conan segala macam ya. Iya, udah terlalu lengkap. Oke, Seneng gue kalau ketemu wibu gini juga. gue nggak wibu. Hah, bro? Enggak, Tapi Anda tahu, bro. Nggak gini. Kalau wibu tuh kan, Nih lihat baju gua. iya, bro, gue nggak baca One Piece. Apa? Gue nggak baca One Piece. Ya udah nggak apa-apa. Dan gue nggak baca Naruto. Nggak apa-apa. Maksud gue, makanya gue nggak pernah bilang, oh gue wibu, enggak. Gitu. Gue suka anime, gue suka manga, gue suka nonton segala itu, gue suka gitu. Tapi kalau dibilang wibu tuh, menurut gue ya, kalau dulu wibu itu adalah derogatif untuk ngeledekin orang. Wibu Jangan nih pakai sekarang, istilah, Pak. Apa itu? derogatif tuh buat ngeledek orang. Oh iya. Kalau sekarang wibu tuh title, man. Lu tuh harus, you have to achieve it. Gitu. Iya. Nggak sembarangan lu bisa bilang lu wibu Iya. gitu. Malah lebih Gue banyak berani poser. bilang gue wibu karena anak gue punya Wheel of Day. Abang-abang ada yang baca One Piece gak sih? Wheel of Day. Iya. D-nya tuh dari yang si Monkey D. Luffy-nya itu. Iya, jadi nama anak gue sengaja nama tengahnya Zakia. Jadi kalau disingkat Sheira D. Arsyani. Itu Wheel of Day-nya One Piece. Bro. Awalnya tuh gue mau, kalau anak gue cowok namanya Kai. Karena Kai Tokit. Tapi kalau gue dia dipanggil Bang Kai, gue jadi kayak Nggak enak ya? Iya, Agak nggak enak ya? Iya, jadi Anak kedua mungkin. mungkin. Namanya Gitu. Kai. Oh, lu Sheira D. niatnya Arsyani. gitu banget ya. Iya. Gokil. Walaupun kalau manga terbaik, gue bukan One Piece. Apa? Tapi Kingdom namanya. Oh, tahu gua. Wah, itu gokil. Baca? Baca dong. Hishin? Hishin. Bro! Sampai sekarang tuh gua waktu itu pernah berantem sama orang karena menurut gua itu bacanya Haishin, tau nggak? Shin tinggi. Diberantem gua sama orang kayak ini Oh, bacanya Hishin. Hishin kan yang bener Iya, kan? Hishin. Iya, Hishin. Itu Gara-gara dia nonton ada animenya. ada kan? live actionnya. Nah, live actionnya. Iya, Nah, di live live action action. disebut Hishin. Iya, jadi itu udah berapa orang yang gue bilang manga terbaik gue tetap Itu Kingdom. belum tamat kan? Gue merinding. Belum tamat, Sering banget gue merinding baca. Iya, tapi belum tamat kan? Belum tamat. Wah, itu gila, men. Ngebaca dari Malah baca itu Anda ya? baca gua. Siapa Sei ya namanya? Essay. Essay kan? Iya, Sei essay. kan? Iya. Itu kayak ngebaca dari anak yatim piatu sampai wah. Iya. Anjir. Gua yang merinding yang pas dia jadi jenderal. Iya, yang apa estafet ngasih tahu. Iya. Wah. Sama yang dia bunuh Benkei. Iya. Dang. Serang ini nikmat. Gue berinding banget tuh. Tapi kalau untuk sekarang manga terbaik nih yang baru menurut gue adalah Blue Locks. Enggak. Blue Locks. Blue Locks. Tahu nggak Blue Locks? Gua pernah lihat ceritanya, tapi gua bola bukan sih? Bola. Bola kan? Iya, karena kan bola itu udah banyak banget tuh Giant Killing, Tsubasa, terus Fantasista. Shoot anjir. Wah, Siapa? Tokyo. Toshihiko Tanaka, Aduh, Kazuhiro Toshi. Hiramatsu, Kenji Shiraishi. Toshi. Woi. Kaki kidal. Kaki Kidal. Kaki Kidal. Gua masih Jadi- hafal semua itu namanya. Anjir. Nah, jadi setelah banyaknya komik bola, gue ngerasa dia mau ngambil dari sisi mana gitu. Udah bagus banget ternyata. Supporter ya kalau nggak salah. Ya? Enggak, Blue Locks ini adalah striker dikumpulin untuk nyari satu orang striker terbaik. Oh. Dan itu bagus banget. Itu pertama. Yang kedua adalah Shumatsu no Valkyrie. Oh, catatan Valkyrie ya? Record of Valkyrie? Record of Ragnarok. Record of Valkyrie. Iya, Wah, itu gua nonton dan itu beyond sih itu Nah, joke-nya. nonton gua nggak tahu ya, karena gua nggak nonton. Katanya animenya tidak cukup menggambarkan kekerenan manganya. Bener. Terbalik sama Demon Slayer. Gue setuju. Iya. Karena pas gua nonton itu, kan di cut-nya tuh pas abis si Jack the Ripper. Jack the Ripper. Iya. Terus manusia laknat satu ini kan kayak, Iya. saya tidak terima. Iya. Saya mau baca.
Iya. Pas dibaca jauh gue lebih enjoy Jauh, komiknya, keren. manganya, Itulah iya. kenapa gue baca mulu, karena selain lu bisa berimajinasi, lu juga belajar shot film di situ. Nah, gue pengen ngarahnya justru ke situ nih, Dit. Pertanyaan gue Kenapa? selanjutnya, gila, gimana? Serius banget gue baca, set, tak, gitu kan. Gue seneng banget nih kalau ngebahas yang tidak pernah Iya, dibahas orang gitu. nih. Kingdom, si Gue balikin lagi. Kalau dari sisi lu kan tadi ada keinginan Stephen Chow. Tadi Iya. kita sempat ngobrol di luar, lu pengen something about Stephen Chow dan lain sebagainya gitu Yep. ya. Menurut lu, style live action Jepang, karena menurut gue gini, stylenya Jepang sama stylenya Korea, sama stylenya Amerika atau Western, Iya. sama style Indonesia, itu jauh banget. Iya, Terutama dari sisi komedi. iya. Lu nonton itu nggak, live actionnya? Live action terbaik masih Samurai X. Ya, of course. Gak ada yang bisa Itu ngalahin. tidak bisa, apalagi sampai yang terakhir pun yang pas lawan Iya, Shishio itu masih Shishio. tetap. Itu nggak bisa dikalahin. Nah, tapi ada Sama Dragon Ball gimana? yang mana nih? Avatar? Enggak, Dragon Ball Gue lucu banget di yang mana Dragon Ball-nya? Dragon Ball-nya yang Ada live dua. Yang Thailand gue malah lebih suka. Nggak, yang Thailand lebih lucu. Iya, lebih Saya lucu. setuju, ya. Ngelawan Terus? raja. Jadi ada Avatar, gue ngeliat di YouTube. Avatar Eng live action deleted scene. Ada komennya, they should delete the whole movie. Anjing lucu banget. Aduh, lucu. Iya, itu lucu banget. Dan maksud gue perbedaan-perbedaannya itu adalah ada satu, gue lupa judul Jepangnya, tapi ada di Netflix. Yep. Judul Inggrisnya tuh From Today is my turn. Iya itu. Nah itu. Itu kan maksud gua it's komedi Jepang. Lu Iya. nggak akan bisa ngelihat itu komedi Betul. negara lain. Betul. Itu komedi Jepang itu. Itu komedi Makanya Jepang nggak banget. semuanya bisa nerima. Yes. Nah, sedangkan Super ya. Iya. Iya. Iya Gitu kan. Siapa nama jagoannya? Lupa gua. Aduh lupa gue. Aduh, lucu banget maksud gua yang dibikin rambutnya setinggi Iya. itu gitu kan, itu Jepang banget. Karena nggak mau cupu kan. Iya. Terus ketemunya di salon. Iya. Goblok gitu. Saya mau jadi apa namanya? Terus lu tahu nggak? Apa? Yang di salon itu pemeran Genji. Oh, gua nggak tahu. Iya, jadi tuh dia karena basicnya SMA tawuran, Ah. yang kau rambutmu nanti seperti Genji. Yang motong itu si Genji. Oh gitu. Iya. Itu goblok banget sih menurut gua. Nah, menurut lu gitu ya, kayak Korea gitu, gua nonton Iya. beberapa komedinya dia kan, cara mainnya dia tuh dengan melebay-lebaykan tapi dari sisi visual. Iya. Sisi Tapi apa. Korea yang baru, gua ada yang suka banget. Dan itu menurut gua kurang lebih lah sama Stephen Chow, Extreme Job. Oh iya, of course. Wah, itu gua Boleh suka tos banget. dulu Tos, itu. bro. Extreme Job Extreme terbaik itu. Gua itu film pertama di dunia yang gua tonton 2 kali di bioskop. Di bioskop. Pertama kali. Gua nggak pernah nonton 2 kali. Gue di Netflix lagi nontonnya. Gua Extreme Job nonton 2 kali di bioskop. Extreme Job bagus banget. Yang menurut gue bisa selevel itu Jepang adalah One Cut of the Dead. Oh. Wah, itu gue nonton sampai banting meja, bro. Sampai jadi gue lagi Yeah. di bioskop. Itu tuh gue sampai kayak gue tendang kursi depan gue, anjing saking kesel gue sampai ngegelosor sampai ke lantai. Yeah. Itu gue kesel banget. Tapi kalau menurut gua One Cut itu ada kemungkinan orang cabut. Radit cabut. Iya. Kan dia cerita kan. Iya, karena Iya, 30 menit pertamanya iya, emang setup segitu. doang kan gitu. Tapi kalau Extreme Job menurut gua aduh, Extreme Job lucu banget sih. lucu banget. Jualan ayam tuh Iya. best banget. Udah gitu sih. gue suka banget sama si Ryu Seung-ryong, si komandannya itu. Iya. Gue respect banget dia aktingnya di Yushin Shin bagus banget di Oh iya Kingdom. iya. Di Kingdom bagus banget, di Iya, Miracle iya, in iya. Seven berubah lagi jadi orang gila, autisme. jadi orang ini lagi, Iya. orang apa namanya? Orang autis. dengan Iya. inilah gitu, dengan mental kan. Iya. Nah, lu sendiri ada nggak sih keinginan lu untuk membuat film yang kayak gitu? Dan kalau iya, seberapa jauh menurut lu pengetahuan atau pembelajaran lu dari anim-anim, dari manga dan segalanya itu akan membantu menurut lu? Nah, jadi tuh yang gue pelajarin ya, di Indonesia itu masyarakat penonton Indonesia itu punya ketertarikan sama film horor. Jadi yang mana bisa kita lihat ya beberapa box office itu kan horor banyak banget tuh gitu. Jadi karena memang yang gue dengar juga dari orang-orang untuk penonton yang awam nonton horor itu Nggak pakai mikir? adrenalinnya beda gitu. Oh, adrenalin. Karena mencari hiburan gitu. Sedangkan kita kan kalau nonton karena udah mungkin Cerita. sedikit tahu banyak belakangnya behind the scene, ini kayak kita malah mikir ini gimana gitu. Sedangkan untuk horor itu
ya ngajak anak-anak SMA ramean nonton ini horor seru tahu yang gitu-gitu. Terus pas keluar diobrol ini tadi Ya, apa sih ini gitu nah ya? gitu. Iya, iya, Nah, iya. nah, jadi gue sempat ngobrol tuh ke Kak Rasko, kayaknya kalau misalnya gue jadi director pertama, gue pengen Horor. horor komedi lah, paling enggak Kayak Ghostwriter dong. secara penjualan aman gitu. Gue karena kan mikir juga kan, nanti kesian produser udah biayain segala macam gitu. Jangan kata Kak Rasko, kalau lu mau bikin film pertama, bikinlah yang sesuai sama Maunya lu. kesukaan lu gitu. Kan kesukaan gue ya Stephen Chow itu gitu. Dan Komedi-komedi. iya, nah komedi Stephen Chow itu sedikit banyak sudah gua terapkan di Imperfect Series. Oh iya iya iya. Jadi tuh di Gue ikut Imperfect, aja meskipun gue gak nonton ya. nah di Imperfect Series itu komedinya tuh bener-bener, Kasih contoh dong, satu dong. nih contoh, aduh ini tapi karena gua baru ngerjain yang kedua, nih, Takut spoiler. iya tapi nggak apa-apa deh. Ada adegan, aduh gimana ya? Nggak Jangan apa-apa deh. kemana-mana. Enggak, Oh, enggak. Ini kalikan aja biar orang penasaran mau nonton. Jadi ada adegan gengnya Uus, Gitong dan Rizal itu dilempar satu boneka teddy bear gede banget. Mereka kan mabok mulu tuh ceritanya. Geng mabok, Ya geng mabok. Uus sama Rizal, "Bang, lu nggak apa-apa, Bang." Gitu. Terus Gitong, "Bang, ini boneka." "Ya, ini orang bego." Gitu. Terus, "Lu nggak percaya sama gue ini orang? Ini kalau gua pukul bunyi nih." Dipukul sama Uus, dek. Terus si Rizal yang, "Aduh." "Loh, tuh, deng." "Aduh." Gitu. Terus Gitong, "Iya orang." Gitu. Komedi-komedi yang Komedi-komedi apaan sih? iya, Bener-bener apaan kan? sih gitu. Apaan sih anjing? Nah, yang itu banyak banget orang suka gitu di Imperfect Series season 1. Kayak komedi misalnya jalan naik motor bertiga, ngeng. Pas balik yang di tengah ngadep belakang gitu. Jadi sama yang belakang ngadep-adepan gitu. Hehehe gitu. Suka orang-orang. Jadi gua ngerasa anjir ternyata warna komedi gini Indonesia disukai sama orang-orang gitu. Sebenarnya kalau lu sadar itu sangat mirip, bukan sangat mirip lah. Cukup reminiscing dengan Warkop. Nah, iya. Dengan gaya mainnya Warkop. Iya. Yang klasik ya. Iya. Nah, gue tuh ngincarnya sih kayak kepengennya ya, kayak Warkop, kayak Kung Fu Hustle, komedi-komedi yang ditonton lagi tuh masih lucu gitu. Karena itu menurut gue yang jenius gitu, kayak Tom and Jerry, SpongeBob, Mr. Bean. Kita nonton lagi tuh kayak anjir Ya, lucu, masih masih bisa lucu ketawa, gitu. ya. Padahal kita udah tahu ujungnya kemana gitu. Iya, kayak gue pernah nonton satu film Thailand, judulnya Conman of Love. Pernah denger gak lo? Kayak gue pernah denger deh. Ya pokoknya intinya dia penipu gitu kan. Iya. Cuman dan lucu sepanjang Iya. filmnya menurut gue lumayan lucu. Tapi ada bagian yang paling lucunya dua buat gue. Jadi tiba-tiba si conman ini tuh ada seniornya gitu. Terus seniornya ini bentuknya belah samping, kacamata, Culun lah ya. culun banget gitu. Terus ada satu adegan ceritanya dia abis adegan yang paling tolol menurut gue dulu ya. Dia udah selesai bantuin terus dia mau pulang gitu. Dia berdiri di halte, shotnya dari depan. Terus ada bus lewat. Busnya nggak berhenti, busnya lewat, set, tiba-tiba orangnya udah hilang. Wih, keren kan? Iya. Terus shot berikutnya dia Ketabrak. bener-bener enggak, dia bener-bener bergantungan di bus robot gitu. Wah, itu gua ngakaknya kayak anjing patah banget bangsat gitu. Nah, patah-patah gitu yang gue suka Iya. kok, kayak extreme job gitu, kayak gue paling sering tuh pelajarin yang di Stephen Chow, yang Love for Delivery. Dia kan datang cewek, set, dia ngelompatin ini, set, bang, ditabrak gitu. Kayak di extreme job yang dia yang yang pegulat itu yang dia mau banting meja, aku tahu kalian, set, dipukul sama sekop, kelar Nggak gitu jadi. aja anjing. Gue bilang bangsat, Dipatahin. setup lu panjang banget gitu doang dipatahin. Nah itu gue suka yang gitu. gitu. Coba nonton tuh yang si Conman for Love. Itu ada satu adegan yang paling tolol ya. Ceritanya si culun tadi tuh lagi mau nipu seolah-olah dia nelfon bos. Iya. Jadi dia tutup pintunya, tapi pintunya pintu kaca kan. Iya. Dia orang yang mau dia tipu tuh ngeliat dia lagi ngomong serius. Padahal dia lagi nyanyi nge-rap bahasa Thailand gitu kayak wah ini tapi terus pas masuk kayak si langsung muka lurus gitu. Terus penipunya yang ditipu bilang kelihatannya pembicaraan Anda serius sekali. Terus kita ngakaknya double gitu kayak anjing, kesel banget. Terus dia bilang, iya tadi saya tuh sebenarnya bisa baca mulut gitu. Kelihatan banget Anda berusaha gitu. Terus kayak anjing, kesel banget gua. Nah, terus yang masalah film itu menambah keyakinan gua, karena kalau drama keluarga lawannya ada gara-gara warisan, ngeri-ngeri sedap yang dari manajemen gua sendiri. Kayaknya udahlah gua mau bikin film yang memang yang gua banget aja, yang keluar bioskop udah gitu aja. Yang kalau yang lain kan ngeri sedap nangis segala macem gitu. Aduh, gua Tapi lu harus ini deh kayaknya harus mulai belajar mungkin dari judul dulu ya. Karena kan
gara-gara Nah, Marissa. itu gue bahas. Ngeri-ngeri sedap. Diulang-ulang Teka-teki, itu, iya. Tika. Iya. Tolol-tolol Ardit. Iya. Buru-buru dong. Udah. Maju-maju mundur. Ya, gitu, yang Iya, gitu-gitu. iya. Oke, Tapi masalahnya adalah untuk film kayak Stephen Chow dan Extreme Job dan lain-lain itu budget di CGI dan properti ya. itu yang cukup. Kecuali lu emang pengen mainnya bener-bener budget patahnya ini yang non budget yang kayak tadi yang kayak lewat Bus ya. terus mundur gitu. Iya. Misalnya, itu kan menurut gue itu masih puncak komedi Indonesia, main pesawat mundur. Iya, Meskipun Madonna. meskipun triknya sangat gampang gitu Reverse. nge-rewind Iya. gitu anjing gitu. Tapi Iya. kita ketawanya bisa sampai Iya. sekarang gitu. Itu gokil menurut gue. Dit, Gitu. kayak MC BUMN ya gue ya gitu. Waktu juga lah yang akan memisahkan kita. Jadi gue akan masuk ke segmen terakhir nih. Berapa Ada lama satu sih? segmen, udah sejam lebih kan? Udah lama ya? Jadi ada satu segmen di kita satu-satunya gitu ya tentang kita mau belajar dari kegagalan. Yep. Dan menurut gue kalau orang lain yang gagal kenapa harus saya kan gitu. Iya, betul. Jadi gue pingin mungkin siapa tahu salut kalau masih ada yang bertahan sampai sejauh ini gitu Iya, ya. ya. Menonton ini tuh hebat gitu, menurut saya. Karena di tengah-tengah ada obrolan yang kayaknya hanya kita berdua yang mengerti ya. Nggak masalah. Sama kayak gue suka nonton video musik Thailand gitu, gue nggak ngerti artinya tapi ya udahlah. Kok bisa lu nonton itu? Lewat Pak, jadi kalau lo ketiduran tuh bisa Oh, iya, tiba-tiba iya, lewat-lewat aja gitu. Nah anyway, siapa tahu yang teman-teman yang di rumah happy people bisa belajar dari kegagalan kita. Gue nggak perlu kayak humble bragging kegagalan gue, tapi untungnya dari situ saya bangkit. Gue nggak perlu itu. Iya, Tapi iya. gue sesimpel mungkin at least 2 hal ya. Satu, memanusiakan lu. Mungkin banyak Yep. yang ngefans ngidolain lu. Amin. Biar mereka tahu dia aja nih, Ardit aja nih pernah hancur itu gitu kasarnya gitu. Ya, lu ada nggak sih satu cerita kegagalan terbesar lu? Sebenarnya tuh lebih ke perdebatan aja sih, karena sebelum kan gue tuh ditarik Ernest itu 2015 awal untuk proyeksi ke Suci 5. Yang mana waktu audisi saya gagal. Takut sekali. Terus gue karena waktu itu stand up comedy itu kayak butuh persona, butuh warna, butuh dia ini siapa dan lain-lain gitu. Iya, dan gue ngerasa hidup gue gini-gini aja ya, nggak ada yang bisa diceritain gitu. Kayak ya udah gue ya miskin enggak, kaya enggak, gitu-gitulah segala macem gitu. Terus gue sempet gimana ya, maksudnya apa yang harus gue lakuin gitu biar terlihat berwarna gitu. Sampai akhirnya gue ngelihat Pandji Pragiwaksono dan 3 openernya waktu itu, Pandji Pragiwaksono, Gilang Baskara, Awe, dan Krisna Reva. Gue merasa 3 orang ini ya udah lucu gitu. Tanpa ada yang peduli latar belakangnya. Tanpa latar belakang, tanpa ini Awe yang mana, udah Awe yang lucu gitu, Gilbas mana Gilbas yang lucu, Krisna Reva mana Krisna Reva yang lucu gitu. Jadi gue sampai di posisi udahlah gue lakuin aja dulu daripada gue nungguin harus warna gue apa ya, pusing sendiri segala macem. Karena gue pernah tuh kayaknya gue harus bahas tentang ini orang-orang bilang, Dit lu kan physically dikasih anugerah gitu, lu bahas itunya aja. Jadi gue nggak jadi diri gue sendiri gitu. Makanya waktu lu bilang kenapa lu bisa jalur ke komedi yang gini, karena baru gue yang asli gitu. Jadi akhirnya gue ujung-ujungnya ya karena gue mau bikin orang happy, ya gue happy aja dulu gitu. Jadi kegagalan lu pada saat itu adalah lu terlalu sibuk berteori. Akhirnya nggak bikin apa-apa gitu. setahun tuh kira-kira tuh ya. 2 tahun lah. 2 tahun. 2 tahun gue nyari apa ya ini apa ya, akhirnya gue bingung tuh, kayak misalnya gue bikin apa, gue warna gue apa gitu, nggak ada. Sampai gue bikin apa segala macem yang kayak, dan gue kayak misalnya gue Dodit itu kan rame banget tuh. Wah gue kayak Dodit deadpan gitu. Aduh nggak enak gitu. Nggak masuk gitu. Pras Teguh lucu banget, gue nonton di overacting. Gue main gede. Aduh nggak masuk, orang gua nggak nyaman, orang juga pasti ngerasain itu gitu. Jadi Benar. di saat sekarang akhirnya gua memutuskan untuk ya udahlah gua jalan aja tanpa warna, dan orang-orang mulai mengerti warna gua, wah itu makanya gua senang banget kalau ada yang kayak apa lagi nih, ada cuplikan Stephen Chow terus anjir bang gua jadi inget lu, wah itu gua kayak
Gitu. Tapi yang ngomong gitu kan emang keluarga lu sendiri yang lu suruh kan? Enggak itu suci. Bini gua. Bikin akun palsu. Iya, Ardit Lovers. Ardit Lovers. Lu masih ada Ardit Lovers sekarang masih? Nggak ada ya? Oke. Enggak ada. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ardit atas obrolannya. Kita salaman dulu. Terima kasih banyak. Sudah Cukup bingung ya. Mau ngobrol. Oh iya, emang begitu. Karena kan di sini memang kita obrolannya tanpa arah gitu. Kalau misalnya ada yang protes, ya kalian bikin podcast sendiri aja. gitu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. I really appreciate you guys for staying this long. Kalaupun misalnya tadi ternyata di skip, cari aja di sekitar menit 28-29 tuh ada lucunya lah. Jadi kalian mundur aja. Tadi kan itu tapping 1,5 jam. 1 jam 15 menit. Mungkin kalau kita cari yang lucunya dapat lah 2 menit lah ya. 2-3 menit dapat. Karena sisanya kan inspirasional, motivasional, ya kan? Multivision Plus. Waduh. Ada WhatsApp nih, siapa nih? Hayo. Nah, terima kasih buat teman-teman. Sampai ketemu di acara Senang Ngobrol berikutnya dengan bintang tamu lainnya. Kalau kalian mau request silakan di bawah, tapi tentunya saya belum tentu mengabulkan karena kalau mereka bukan teman saya biasanya nggak mau diundang. Nah, jangan lupa like, komen nggak harus sih. Jangan lupa like, share, subscribe. Siapa tahu teman-teman kalian bisa mendapatkan ilmu apa kan uragan, mendapatkan hiburan dari sini mungkin siapa tahu gitu ya. Siapa tahu kami menghibur, kalau enggak juga ya mau gimana. Sorry. Ada lagi kegagalan yang harusnya bisa dipelajari. Apa? Dikit banget, tipis. Jangan datang ke podcast ini. Bukan, jadi maksudnya dari stand up comedian sekarang udah berkembang banyak, ada yang ke penulis, ada yang ke stand up, ada yang komedi konsultan segala macem. Jadi kalau lu gagal di satu sisi, mungkin ada pintu lain, jendela lain yang bisa lu buka dan itu mungkin di situ bagusnya gitu. Kayak ada beberapa teman kita yang stand up-nya mungkin enggak terlalu tapi pas nulis bagus banget gitu. Jadi endingnya gitu. Ini udah pasti masuk TikTok. Jadi kurang lebih gitu lah intinya gitu. Jadi gara-gara berteman sama Lolo bisa tiba-tiba Lolo sekarang udah kurus. Iya. Jadi terima kasih teman-teman sekali lagi. Jangan lupa nonton video lainnya dari Studio Senang Karya. Ada di nggak tahu lah editor mau nambahin di mana, mungkin di belakang. Tapi silakan ditonton, siapa tahu menghibur. Dan sampai ketemu di Senang Ngobrol berikutnya dengan bintang tamu yang berbeda, dengan bahasan yang pasti berbeda karena saya sendiri nggak tahu mau bahas apa. Sampai jumpa dan dadah. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton video dari Studio Senang Karya dari awal sampai habis. Tolong klik subscribe, klik notifikasi atau nyalakan lonceng biar dapat notifikasi saat kami upload video. Bantulah anak-anak kami di Studio Senang Karya untuk bisa outing ke Pondok Indah Mall. Tonton video lainnya di sini.